Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini kita mau berbicara sedikit dulu mengenai antikristus ya. Ada banyak pandangan orang Kristen mengenai antikristus, tapi kebanyakan itu fokusnya di luaran. Ada seorang yang nanti tampil ya di bait suci Yerusalem itu, bait yang ketiga ya, ada seorang tokoh politik yang memimpin seluruh dunia dan sebagainya. Nah, mari kita melihat dulu apa yang dimaksud oleh Rasul Yohanes, karena antikristus ini tidak banyak, yang hanya muncul 5 kali aja dalam Alkitab. Semuanya dalam tulisan Rasul Yohanes. Dalam 1 Yohanes ada 4 kali, dan dalam 2 Yohanes ada 1 kali. Mari kita baca dulu 1 Yohanes 2 ayat 18, demikian ya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, seperti yang telah kamu dengar. Seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ini dikatakan ada seorang antikristus ya. Dikatakan ada seorang dan juga ada banyak antikristus ya. Nah, ini antikristus ini istilahnya dari bahasa Yunani, anti dan Kristos. Anti itu artinya berlawanan dengan atau selain dari. Jadi Kristos itu artinya yang diurapi tentu ya. Jadi antikristus ini seseorang yang berlawanan dengan Kristus atau yang menggantikan Kristus selain Kristus ya. Nah, kita jangan bilang langsung misalnya Hitler itu atau Mussolini atau apa yang pemimpin dunia itu yang melawan Kristus itu antikristus, bukan. Karena maksud Rasul Yohanes, perhatikan ayat 19 ini. Memang mereka berasal dari antara kita. Jadi antikristus itu munculnya berasal dari gereja, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi antikristus atau sesuatu yang melawan Kristus itu ya, atau yang sesuatu yang pengganti Kristus itu bukan sesuatu yang di luar gereja, bukan yang di dalam dia ya, yang dibicarakan Rasul Yohanes. Kemudian kita lihat lagi di suatu fakta ya, dalam Kolose dibilang Christ in you, the hope of glory. Jadi Kristus dalam batin kita, itulah kemuliaan, pengharapan akan kemuliaan kita. Nah, jadi segala sesuatu yang membuat, atau orang atau pengajaran atau apapun yang membuat kita umat Tuhan nggak fokus ke dalam Kristus dan dalam batin, itu bisa antikristus atau melawan Kristus yang di dalam batin, kebenaran fakta Kristus dalam batin, di mana kita harus hidup mengikuti pimpinan Kristus dalam batin, di mana Rasul Yohanes bilang pengurapan itu ada dalam diri kamu nggak perlu diajar, kamu harus mengikuti ya pimpinan Kristus dalam batin. Nah, kalau ada ajaran-ajaran atau apapun juga ya bentuknya, apakah itu ritual atau kredo atau harus ini harus itu, atau aturan-aturan atau apapun juga, aturan agamawi yang membuat umat Tuhan tidak fokus kepada Kristus dalam batin, nah itulah dia antikristus. Itulah sesuatu yang selain Kristus ya, yang menjadi fokus daripada umat Tuhan. Oke, kita baca dulu ya kemunculan antikristus yang di dalam Rasul Yohanes ini, dalam surat-suratnya itu ya. Yang pertama, 1 Yohanes 2 ayat 18 yang sudah kita baca tadi ya. Di situ sebenarnya tidak ada definite artikel dikatakan seorang antikristus, tidak ada artinya, tidak satu yang dimaksud itu, bukan begitu. Tapi banyak orang dengan banyak aktivitas, dengan banyak program. Jadi itu berbicara 1 Yohanes 2 ayat 18 itu berbicara soal sistem. Sistem itu kelompok-kelompok sesuatu yang bekerja bersama-sama dengan aturan tertentu, dengan tujuan tertentu. Nah, ini sistem yang dibicarakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18. Jadi antikristus itu adalah sistem. Itu yang pertama ya. Yang kedua, 1 Yohanes 2 ayat 22 ya, dikatakan begini, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa dan Anak. Di sini dikatakan memang ada seorang tertentu. Antikristus itu pertama seorang tertentu, kedua juga yang tadi kita baca di atas, banyak orang tertentu. Ya, jadi antikristus itu memang ada seorang tertentu yang memang antikristus, dan ada banyak juga orang tertentu yang juga antikristus. Kemudian yang ketiga, 1 Yohanes 4 ayat 3, kita baca dulu ini ya, mengatakan begini. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi antikristus itu dikatakan di sini adalah spirit, roh ya. Dikatakan ya 1 Yohanes 4 ayat 3, antikristus itu roh. Jadi yang pertama antikristus adalah sistem, yang kedua antikristus adalah orang tertentu atau banyak orang tertentu,
Yang ketiga, antikristus adalah sistem, ya. Nah, kemudian mari kita lihat fakta bahwa Kristus itu korporat. 1 Korintus ya, pasal 12 ayat 12 itu dikatakan 1 Korintus, itu kita baca dulu ya. Ini perlu juga kita baca supaya kita tahu kebenarannya ini ya. 1 Korintus 12 ayat 12 ini mengatakan begini. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Di sini Paulus bicara Kristus sebagai yang beranggota banyak. Kristus korporat, bukan Kristus kepala. Jadi Kristus itu ada Kristus kepala yaitu Yesus Kristus, ada Kristus korporat yaitu gereja ya, yang banyak anggota itu. Nah, kalau Kristus itu korporat, maka antikristus juga adalah korporat juga ya. Jadi Kristus itu adalah tubuh, maka antikristus itu juga adalah tubuh juga ya. Nah, mari kita melihat dunia kekristenan lah, sistem kosmos yang sering Yohanes bilang ini ya. Kekristenan itu sudah menjadi agama, kita sudah berulang-ulang mengatakan itu ya. Oleh 3 ajaran palsu, dia menjadi agama dengan segala macam aturan agamawinya, kredo-kredonya, ritual-ritualnya, dan semuanya itu ya. Yang itu membuat umat Tuhan nggak fokus ke dalam kekristenan dalam batin. Jadi dunia kekristenan secara umum itu adalah antikristus, sistem yang berlawanan, ya, sistem yang mengganti Kristus, ya, yang harusnya umat Tuhan berfokus pada Kristus dalam batin, tapi malah berfokus kepada datang hari tertentu, ikutin aturan tertentu, bayar yang tertentu, mengikuti pemimpin, aliran, denominasi dan sebagainya. Jadi luaran, nggak lagi mengikuti Kristus dalam batin. Itu dia. Jadi dunia kekristenan secara umum, sistem yang Yohanes bilang kosmos itu adalah antikristus. Oke. Nah, sekarang kita mau bicara dulu satu sebagai penutup ini kayaknya kita baca dulu manusia durhaka ya. Siapa ini manusia durhaka yang ada ditulis oleh Paulus dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4. Karena ada banyak teori mengatakan manusia durhaka itu adalah antikristus, pemimpin politik yang akan nanti mengadakan 7 tahun itu ya, 7 tahun Daniel itu, nanti ada 3,5 tahun dia bikin perjanjian dengan Israel dan sebagainya. Dan itu kalau teori itu berlaku berarti harus dibangun juga bait suci ketiga ya, padahal kita sudah mengatakan itu tidak mungkin lagi karena Elohim sudah bekerja memulihkan Israel dalam konteks perjanjian baru. Yesus itu Tuhan itu bergerak maju ya, nggak mundur. Oke lah, mari kita baca dulu manusia durhaka 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4. Saya bacakan ini ya. 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Saya bacakan ini. Janganlah kamu memberi dirimu disusahkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, apostasi istilahnya Yunani ini ya. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Nah, kita melihat dulu bait Allah ini, istilah Yunaninya naos ya. Naos itu muncul 45 kali dalam perjanjian baru dan 17 kalinya berbicara soal bait suci Judaisme itu yang di Yerusalem, bangunan fisik. Kemudian yang 28 kalinya itu orang-orang percaya. Nah, jadi kalau kita mau mengartikan ini bait Allah yang dimaksud Paulus ini siapa? Apakah Paulus menunjuk kepada bait suci yang di Yerusalem itu yang Judaisme punya? Bukan. Karena dia sedang berbicara tentang gereja tubuh Kristus. Jadi sewajarnya kita menganggap bait suci ini adalah orang-orang percaya yang dimaksud Paulus ya. Ya, bukan nanti ada seorang muncul pemimpin politik bait suci ketiga dia di sana, enggak di situ. Ini Paulus bicara soal gereja ya. Naos itu berarti bait suci orang-orang percaya. Kemudian istilah murtad ya, istilah apostasi itu ya, istilah Yunani itu artinya penyimpangan yang terjadi di dalam tubuh Kristus ya. Murtad ya. Nah, manusia durhaka itu juga korporat, enggak satu orang. Karena istilah Yunani di situ untuk manusia antropes itu banyak orang. Bukan satu orang tertentu di sini. Jadi artinya akan ada hari di mana manusia durhaka itu, kedagingan manusia itu ingin berkuasa ya, menyatakan diri bahkan dia sebagai Allah, baru setelah itu Yesus datang. Nah, benihnya ini gimana? Benihnya kedagingan yang mau berkuasa ini. Benihnya itu ada di Kisah Para Rasul 20 ayat 30. Paulus sudah bicara itu. Di mana nanti katanya di antara kamu karena serangan serigala ganas
beberapa pemimpin, kamu tarik murid-murid kepada dirimu sendiri dengan ajaran palsu, kau meninggikan diri, kau menganggap kaulah yang berotoritas atas gereja, kau taklukkan kaum awam dengan ajaran Nikolaus itu ya. Kau juga bahkan dagang lagi nanti dengan Biliam, kau ambil lagi uangnya itu, kau bangun kerajaanmu sendiri, kau bangun. Itulah dia manusia durhaka yang menarik murid-murid Tuhan kepada dirinya sendiri, dan dia menyatakan diri, aku berkuasa, aku berotoritas ya. Ini kalau dalam dunia kekristenan saya bilang, ayo jangan melawan orang yang diurapi Tuhan. Padahal kita ini semua kan diurapi ya. Gereja itu semuanya imam-imam diurapi Tuhan. Tapi enggak, ini ada seorang meninggikan diri dia. Itulah manusia durhaka. Yang membangun kerajaan sendiri, membangun gedung sendiri, membangun kemuliaan sendiri. Nah itu dia ada benih-benihnya itu. Yang manusia durhaka yang dinyatakan di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4 itu. Oke lah, sebagai kesimpulan lah, kita tutup dulu. Panjang kalau kita mau bicara ini ya. Kesimpulannya, antikristus itu apa? Antikristus itu karena ya sesuatu yang melawan Kristus yang di dalam batin kita. Jadi dia itu sebenarnya antikristus itulah kedagingan kita ini. Benih-benihnya tuh ingin berkuasa dalam diri kita, terutama pada para pemimpin gereja ini. Ingin berkuasa, tarik murid kepada diri sendiri, mau menyatakan diri sebagai Allah di bait suci di antara gereja-gereja, di antara umat Tuhan itu, ya. Antikristus itu adalah kedagingan manusia yang ingin berkuasa, yang ingin mengatur segala sesuatu, ingin mengatur gereja, bahkan memanfaatkan pelayanan demi keuntungan sendiri, cari uang, cari jabatan, cari hormat manusia. Itu benih-benih antikristus itu, ya. Dan itu dunia kekristenan penuh dengan orang seperti itu, ya. Nah, jadi itu sebab saya bilang dunia kekristenan adalah satu sistem yang adalah antikristus. Ya, bagi yang mendengar ya mendengarlah ya. Semoga kita mendapat kasih karunia lah untuk mendengarkan ya apa sebenarnya antikristus itu ya. Semoga kita juga mendapat kasih karunia untuk belajar mengikuti Kristus dalam batin, mengikutinya kemana saja dia pergi, supaya kita jangan mengikuti antikristus ya. Oke, haleluya, amin.